Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Ferdiansyah dengan nomor induk mahasiswa 1803 10 10 10 342 di mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dalam Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Saya ingin membuat salah satu judul tugas yang dijadikan konten yang berjudul hak kekayaan intelektual dalam kaitan hukum persaingan usaha. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang HAKI atau hak kekayaan intelektual. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HAKI atau hak kekayaan atas intelektual merupakan kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Pada kata lain, karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia, baik melalui curahan tenaga, pikiran, dan daya cipta rasa serta karsanya, sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuh kembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem hak kekayaan intelektual. Istilah HAKI atau hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO, World Trade Organization. Pengertian Intellectual Property Right tersendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi, yaitu hak asasi manusia atau human right. HAKI atau hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya, HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam hak kekayaan intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HAKI. Tujuan dari penerapan HAKI yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HAKI milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri di Indonesia. Macam-macam HAKI atau hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni. Kedua, hak kekayaan industri yang meliputi paten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi, merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk, barang, dan jasa tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen konsumen. Ketiga, ada desain industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dan juga ada desain tata letak sirkuit terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, bahwa sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Dan juga ada rahasia dagang. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, dan juga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan juga ada indikasi geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 tentang merek, bahwa indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang dan yang dihasilkan. Nah, pengertian dan arti penting hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Persaingan usaha atau bisnis adalah usaha-usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam judulnya, yaitu kaitan hak atas kekayaan intelektual dalam persaingan usaha. Saya jelaskan secara rinci. Hukum persaingan usaha adalah elemen esensial sehingga dibutuhkannya adanya undang-undang sebagai code of conduct bagi pelaku usaha untuk bersaing di pasar sesuai dengan aturan undang-undang. Negara berkepentingan bahwa kebijakan persaingan adalah ditunjukkan untuk menjaga kelangsungan proses kebebasan bersaing itu sendiri yang diselaraskan dengan freedom of trade atau kebebasan berusaha, freedom of choice atau kebebasan untuk memilih, dan access to market, terobosan memenuhi pasar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang UU Undang-Undang Persaingan Usaha juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Di samping tujuan tersebut, secara eksplisit Undang-Undang Persaingan Usaha juga menegaskan bahwa ada kebijakan persaingan yang berorientasi pada jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, kebijakan persaingan atau competition policy suatu negara dalam penegakan hukum persaingan akan sangat menentukan efektif berlakunya Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha. Kebijakan ini diterjemahkan dengan mempertimbangkan industri manakah yang perlu diregulasi atau industri manakah yang terbuka untuk bersaing. Hukum persaingan usaha di negara Indonesia mengenal adanya pengecualian untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku tertentu ataupun perilaku kegiatan tertentu. Oleh sebab itu, diperlukannya adanya suatu acuan yang dipergunakan untuk pengecualian apakah suatu kegiatan, industri atau badan pelaku usaha yang bagaimana yang dikecualikan dari pengaturan hukum persaingan. Berdasarkan pasal 50 huruf B Undang-Undang Persaingan Usaha mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Dan juga terdapat keterhubungan antara hukum persaingan usaha dengan hak atas kekayaan intelektual yang dimaksud dengan judul saya.
Sepintas mungkin terlihat bahwa keberadaan konsepsi haki dengan hukum persaingan usaha seakan-akan saling bertentangan satu sama lain. Namun, kedua domain hukum tersebut memiliki sifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum itu sendiri, yakni meningkatkan efisiensi sistem perekonomian untuk memperkuat posisi pengawasan persaingan usaha dan sebagai pintu harmonisasi antara rezim lisensi hak atas kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha. Ditetapkanlah pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hukum hak kekayaan intelektual mengatur tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh pemegang hak kekayaan intelektual dalam sesuatu kegiatan perekonomian, sedangkan hukum persaingan usaha mengatur tentang batasan-batasan agar pemegang hak kekayaan intelektual dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, pemegang hak kekayaan intelektual diharap mampu menjaga persaingan usaha secara sehat. Dapat disimpulkan bahwa hukum hak atas kekayaan intelektual dan hukum persaingan usaha dianggap sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia. Kesamaan yang dimiliki oleh kedua rezim hukum tersebut diantaranya ialah pada tujuannya, yaitu untuk memajukan sistem perekonomian nasional di era perdagangan bebas dan globalisasi, mendorong inovasi dan kreativitas, serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, sekian presentasi dari judul hak atas kekayaan intelektual dalam kaitannya di hukum persaingan usaha. Mohon maaf jika penjelasan presentasi saya masih banyak salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.